Ketua Umum Partai Golkar membeberkan sejumlah syarat bagi capres yang bakal diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu. Syarat tersebut adalah yang pertama, capres yang diusung harus tidak terindikasi dengan politik aliran, tidak mau yang ekstrim katanya. Waduh, siapa sih Pak capres yang ekstrim? Dan syarat yang kedua, dan ini yang paling menggelitik, capres yang diusung harus siap melanjutkan program IKN, Ibu Kota Nusantara. Waduh, harus siap melanjutkan ngutang juga dong Pak. Nah, ini publik bertanya-tanya, mengapa sih syaratnya harus melanjutkan IKN? Ada apa sih dengan IKN? Mengapa seperti dipaksakan? Nah, menurut Airlangga Hartarto, ini karena IKN sudah menjadi undang-undang, jadi harus dilaksanakan. Tapi ya tetap saja Pak, kok kesannya sempit banget ya, syaratnya hanya IKN saja untuk menjadi presiden. Mengapa tidak sesuatu yang langsung menyentuh rakyat? Misalnya, capres yang diusung harus siap mensejahterakan rakyat. Nah, gitu dong Pak, kok IKN saja? Ingat ya Pak Airlangga, yang memilih di Pilpres nanti, yang nyoblos nanti, itu rakyat, bukan oligarki. Jadi yang harus diperjuangkan ya nasib rakyat, jangan nasib oligarki Pak. Nah, ini Airlangga Hartarto juga mengaku sebenarnya sudah mengantongi nama yang bakal diusung sebagai capres KIB. Hanya saja belum diumumkan. Alah Pak, nggak usah diumumkan, publik juga tahu kok kira-kira siapa itu. Ketua Umum Partai Golkar membeberkan sejumlah syarat bagi capres yang bakal diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu. Syarat tersebut adalah yang pertama, capres yang diusung harus tidak terindikasi dengan politik aliran, tidak mau yang ekstrim katanya. Waduh, siapa sih Pak capres yang ekstrim? Dan syarat yang kedua, dan ini yang paling menggelitik, capres yang diusung harus siap melanjutkan program IKN, Ibu Kota Nusantara. Waduh, harus siap melanjutkan ngutang juga dong Pak. Nah, ini publik bertanya-tanya, mengapa sih syaratnya harus melanjutkan IKN? Ada apa sih dengan IKN? Mengapa seperti dipaksakan? Nah, menurut Airlangga Hartarto, ini karena IKN sudah menjadi undang-undang, jadi harus dilaksanakan. Tapi ya tetap saja Pak, kok kesannya sempit banget ya, syaratnya hanya IKN saja untuk menjadi presiden. Mengapa tidak sesuatu yang langsung menyentuh rakyat? Misalnya, capres yang diusung harus siap mensejahterakan rakyat. Nah, gitu dong Pak, kok IKN saja? Ingat ya Pak Airlangga, yang memilih di Pilpres nanti, yang nyoblos nanti, itu rakyat, bukan oligarki. Jadi yang harus diperjuangkan ya nasib rakyat, jangan nasib oligarki Pak. Nah, ini Airlangga Hartarto juga mengaku sebenarnya sudah mengantongi nama yang bakal diusung sebagai capres KIB. Hanya saja belum diumumkan. Alah Pak, nggak usah diumumkan, publik juga tahu kok kira-kira siapa itu.